Shalom saudara, mari kita lanjutkan yang kita pelajari minggu lalu. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus, buka hati setiap kami Tuhan. Firman-Mu tajam, bisa menembus hati dan pertimbangan kami yang paling tajam, yang paling dalam, seperti pedang bermata dua. Ini berdoa Bapa bekerja, turunkan sesuatu yang ilahi, yang dari surga, melampaui akal dan pikiran kami Tuhan. Tidak ada hati yang begitu keras yang Tuhan tidak bisa buka. Biar dalam hati ini, dalam hidup ini Tuhan tetap ada kelembutan, sehingga karya-Mu bisa terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, kita ulang sedikit Kisah Rasul pasal yang ke-17 ya. Bapak Ibu yang di rumah, kita ulang sedikit yang minggu lalu, supaya Anda mengerti ke arah mana Tuhan akan membawa kita. Sekali lagi, saya merasa tahun mendatang, bahkan mungkin bulan-bulan mendatang, kehidupan itu akan bertambah sukar, saudara. Tapi Anda bisa membuktikan bahwa Tuhan setia. Amin. Ya. Saya sebut masa-masa mendatang adalah masa-masa kesetiaan Tuhan. Tahun kesetiaan Tuhan. Tahun di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan dipelihara. Gak ada yang perlu kita takutkan ya, sekalipun musimnya mungkin musim tidak enak, tapi Tuhan Bapa di surga mengasihi setiap kita, dan Dia pasti memelihara kita karena Dia peduli kepada kita. Kisah Rasul pasal yang ke-17, saya akan ulangi beberapa ayat yang telah kita bahas minggu lalu. Oke. Dari ayat yang ke-24, silakan 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 12 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan ayat kunci ini, saudara. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Kita udah bahas minggu lalu, dan ayat ini juga dan batas kediaman mereka. Kalau Anda betul-betul hidup di dalam Tuhan, percayalah, Tuhan punya limit, punya batasan yang Ia berikan kepada semua orang. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik sampai di mana hidup kita mengembang, dan itu ada batasnya. Dunia mengajarkan kehidupan yang tanpa batas kalau bisa. Be all you can be all you wanna be. Sebetulnya tidak demikian. Karena dalam hidup kita semua punya panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan mau kita kerjakan. Ia tidak berharap kita bisa memerankan semua peran. Oke? Ia gak berharap kita bisa melakukan segala macam jenis pekerjaan. Tapi justru ada batasan-batasan yang sebetulnya itulah pengaman bagi kita. Ketika kita bergerak dalam hidup ini, dalam batasan yang Tuhan tetapkan, disitulah Anda justru akan maksimal dan hidup Anda terjaga dari hal yang aneh-aneh, saudara. Dunia sebaliknya menawarkan kepada kita sesuatu yang sepertinya tidak terbatas. Tapi justru sebaliknya, ketika seseorang mengejar kehidupan yang tanpa batas, disitulah semua masalah bermunculan dalam hidup mereka. Kadang-kadang Anda melihat rumah tangga burn out. Kenapa? Karena satu dan yang lainnya saling bekerja tanpa batas. Merasa tidak ada limit dalam hidup ini. Jangan pelihara spirit yang gampang puas, selalu terobos batasan. Justru ketika Anda buat hal seperti itu, apalagi bukan dari Tuhan, Anda menggedor pintu, menerobos sesuatu yang bukan dari Tuhan, hidup Anda akan terbuka
untuk hal-hal lain yang akan masuk, dan itu akan mengerikan. Kalau saudara punya anak, sekalipun Anda orang kaya, Anda pergi ke restoran, Anda seharusnya tetap membatasi apa yang anak Anda pesan. Betul gak? Sekalipun Anda mampu bayar, tapi Anda akan membatasi apa yang mereka pesan. Kenapa? Karena Anda tahu memakan sesuatu terlalu banyak itu tidak baik. Mentang-mentang anak Anda doyan es krim dan Anda punya uangnya, ya. Saya kalau beliin es krim 10 set kon McD sih masih ada uangnya sih. Tapi apa iya kita akan mengizinkan anak kita makan es krim kon 10, saudara? Coba. Ayo. Saudara akan kontrol, Anda akan atur, Anda akan berkata enough. Cukup. Di luar ini kamu sudah tidak wajar. Ya. Sama. Tahun depan, bukan tahun yang lalu. Apa yang mesti Anda buat? Simple. Batasi pembelanjaan kita. Batasi spending money habit kita. Kalau nggak terkontrol, saudara akan bablas semuanya. Saudara akan bingung kenapa uang Anda habis. Anda akan bingung kenapa Tuhan meninggalkan Anda. Bukan Tuhan meninggalkan Anda. Saudara belanja melampaui batasan-batasan yang sebetulnya Tuhan buka dalam hidup kamu. Setiap kita itu pasti ada porsinya masing-masing. Betul gak? Betul gak? Justru ketika kita hidup dalam takaran, ketika kita hidup dalam batasan, kita belajar mengucap syukur untuk hal-hal yang kita terima dari Tuhan. Jangan Anda pikir semua hal baik ini datangnya pasti dari Tuhan. Belum tentu juga. Ada begitu banyak harta di luar sana. Orang-orang yang luar biasa yang bahkan tidak mengenal Tuhan sama sekali, saudara. Serius. Ada begitu banyak orang yang hidup tanpa batasan, memperlakukan orang semena-mena tanpa Tuhan. Jadi, kalau Anda tinggal dalam batasan yang Tuhan tentukan, ingat ya, Ia menentukan batas-batas kediaman mereka. Ini garis kamu sampai di sini. Di luar ini akan berbahaya. Oke, Anda kerja, Anda usaha, Anda harus tahu batasannya. Oke, yang repotnya apa? Kita ekspansi, tiba-tiba pandemi. Anda justru pandemik, Anda justru mengalami pandemik dan semua bencana keuangan di dalamnya ketika kita lagi memperlebar sayap kita. Kenapa? Karena kita pikir setiap ekspansi kehidupan itu baik, padahal enggak, belum tentu. Oke? Jadi kita dewasa. Kita belajar dewasa, ya. Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan, saya bawa dalam doa beberapa hari ini. Coba lihat Amsal 30. Amsal pasal 30 lihat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Anda. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan. Ya, pasti semua orang berdoa, betul gak? Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Tapi lihat, ada satu kedewasaan yang lebih secara rohani. Satu logika rohani yang luar biasa. Bukan hanya dia berdoa untuk tidak diberikan kemiskinan. Ini hebatnya. Jangan juga berikan kepadaku kekayaan. Hebatnya. Tapi kalau di gereja sekarang kan semua orang minta kekayaan. Betul ya? Saya pendeta bertahun-tahun. Kalau yang namanya altar khotbah ekonomi, dari yang susah sampai yang kaya angkat tangan. Kadang-kadang saya bilang ini yang orang-orang ini angkat tangan mau uang yang bagaimana lagi, saya bilang. Yang 1, 2 saya ngerti mereka perlu uang.
Nah yang itu mau angkat tangan apa lagi, mau ngapain lagi dengan uangnya? Tapi ya itu manusia gak pernah bisa berkata cukup. Semua batasan dia terobos. Kecuali batasan memberi dia gak boleh merobos, ya kan? Batasan berkorban gak boleh merobos. Batasan yang kaya diri gak boleh merobos. Dia terobos batasan apa? Batasan kekayaan, batasan kemakmuran, batasan untuk mendapat apa yang mereka mau. Sikat, pembelanjaan yang lebih tinggi, makin hari makin tinggi. Repot nanti. Secara Alkitab mengajar kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa. Saudara mau tafsirin apa lagi ayat begitu jelas? Tuh. Semua yang di dunia ini tidak ada yang dari Bapa. Jadi orang ini bijaksana sekali ketika dia berdoa, Tuhan, jangan cuma tidak memberikan aku kemiskinan, tapi juga jangan berikan aku kekayaan. Hebat. Hebat. Lalu apa yang dia minta? Alkitab berkata apa? Biarlah aku apa? Menikmati makanan yang menjadi bagian. Amin. Yang aku mau minta itu sesuatu yang memang porsiku, jatahku, yang memang Tuhan rencanakan dalam hidup aku. Kalau itu kamu alami, itu saja udah luar biasa. Dan Tuhan yang tanggung semuanya. Kamu gak perlu, saudara, setengah mati jungkir balik sebetulnya. Kalau kamu bisa alami porsi kamu, akan ada keseimbangan antara yang Anda terima dengan apa yang Anda bisa berikan, apa yang Anda bisa nikmati, dan apa yang Anda bisa ajak orang lain turut menikmati. Amin. Amin. Kita berdoa supaya yang porsi kita alami. Okay. Kalau tiba-tiba uang Anda banyak dan terjadi pemekaran, semuanya lebih dari cukup, saudara, jangan tingkatkan belanjaan kita. Lalu Anda bilang, Pastor kebanyakan ngatur duit-duit saya. Oke, Anda yakin duit-duit Anda? Saudara masih doa gak untuk uang? Ayo jawab. Masih gak Anda katakan, Tuhan tolong Tuhan supaya ini bisa. Tuhan tolong nih bisa, Tuhan buka jalan. Saudara masih doa gak? Kalau Anda masih doa, saudara jangan bilang itu uang Anda. Itu uang mungkin hasil doa kamu. Anda tahu nggak? Ada satu cara supaya Anda independen. Uang Anda bisa Anda pakai semua. Bilang sama Tuhan, mulai hari ini antara kamu dan aku secara keuangan gak ada urusan. Saya mau usaha sendiri. Tapi kalau masalah pengampunan tetap butuh diampunin biar masuk surga. Tapi urusan duit jangan atur-atur saya. Saya gak bakal berdoa soal uang. Saya gak bakal minta-minta rezeki. Itu baru mantep, konsekuen. Nah, Anda gak usah kasih kok kayak gitu. Terserah kamu. Mau beli tas kremes, mau beli tas ini, tas itu, Anda pakai aja. Silakan. Kalau Anda bisa beli Lamborghini lapis emas sekalian, saudara. Tapi selama uang masih minta ke Tuhan, selama ketika ada yang transfer Anda hasil keuntungan, Anda bilang, puji Tuhan. Harusnya Anda tahu uangmu itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Saudara, kalau dapat bayaran, dapat gaji, dapat keuntungan, Anda bilang apa? Ih hebat, Ramon hebat, gila benar. Gila hebat lu, gak sia-sia bapak gua sekolahin gua. Lumayan, anak emak udah bisa menghasilkan sekarang. Atau Anda ngomong apa? Terima kasih Tuhan, anugerahnya besar. Benar gak? Loh, kalau anugerahnya besar, kok duit kita pakai buat dunia, saudara? Ayo. Saya percaya uang kita dalam porsi yang benar, itu uang yang sangat bisa dinikmati. Istri saya, anak saya perlu dipelihara. Istri dan anak Anda juga. Ya, tapi beyond that, saudara. Kerap kali uang yang kita terima
kita pakai justru untuk kepuasan daging kita semata. Salah sebetulnya. Tambah lama nanti Anda akan tambah menggantungkan kebahagiaanmu atas sistem dunia. Padahal itulah musuh kita sampai akhir. Lihat di kitab Wahyu terakhir. Yang disikat apa? Kekayaan, saudara. Bener gak? Kota yang mewah, kemewahan itu raja terakhir. Kalau yang main Mario Bros dibilang raja kopa yang paling akhir. Itu kemewahan. Bukannya saudara naga atau binatang apa gitu atau kuntilanak. Enggak. Tuh. Jadi hari ini sesuaikan hidup Anda sama porsinya Tuhan. Oke? Kalau kelihatan lebih banyak, mau enggak? Kalau memang Anda udah cukup, beri lebih banyak. Kalau belum cukup dan Tuhan berkati, pakai dulu untuk kecukupan Anda. Saudara yang banyak utangnya, KPR-nya banyak, bayarin dulu. Ya. Tapi kalau udah cukup dan masih ada sisa, tolong saudara, tolong. Jangan sekedar nabung. Jangan. Alkitab berkata, kumpulkan bagimu harta di mana? Di surga. Tolong. Sebagian orang, saya kasih tahu ya, sejujurnya, makin nabung makin gak tenang. Bener gak? Ayo. Makin nabung makin serakah. Makin nabung, udah punya tabungan, makin kepengen ningkatin tabungannya. Betul gak? Ya. Jadi kalau kita hidup dalam porsinya kita, luar biasa. Luar biasa. Saudara akan enak, gak terikat uang. Uang itu kayak apa? Uang itu kayak kejar nadaku aku tangkap. Kita beruang, sebetulnya hidup kita dalam genggaman dia. Dikontrol oleh dia. Kerohanian kita bahkan, ketaatan kita bahkan dikontrol oleh uang. Mengerikan, saudara. Banyak orang-orang saya dapat yang gak mau pelayanan kalau gak ada untungnya. Serius. Ngeri. Kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban, tapi kita justru mengambil korban. Anggap ya. Dengar jemaat Christ the Church, minta porsi Anda. Di luar itu enough. Belajar hidup dalam kecukupan dan bersyukur untuk apa yang ada. Yesus ajar kita doa gimana? Berilah kami kapan? Pada hari ini. Porsinya seperti apa? Batasannya seperti apa? Pada hari ini. Time frame-nya pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Gak pernah ada unsur menyimpan dalam lumbung. Betul gak? Betul gak? Betul. Ya? Gak pernah ada. Belajar terima porsi makanan Anda yang secukupnya untuk hari ini. Besok akan ada berkat yang lain. Oke? Anda tahu gak? Saya gak perlu nabung-nabung mencicil rumah kedua, rumah ketiga untuk anak Anda, untuk anak saya bisa tinggal. Kenapa? Anak saya punya berkatnya sendiri. Amin. Justru warisan yang terbaik adalah apa? Saya tinggalkan warisan porsi yang terbaik yang dari Tuhan. Saya mau mereka hidup dalam Tuhan, dalam jatah yang Tuhan tentukan. Yuk, kita gak bisa melawan kebenaran, saudara. Kita nggak bisa melawan kebenaran. Jelas-jelas firman Tuhan ajarnya seperti itu. Ya, Anda kalau nggak suka ngomong Pastor Ramon nggak apa-apa. Saya belajar berbicara dari firman Tuhan. Oke, tapi kita bisa minta hati sama Tuhan. Tuhan tolong supaya hati ini bisa sesuai sama apa yang Kau mau. Tahu ya, urusan uang itu gampang-gampang susah, benar? Kadang-kadang kita bisa begitu royal, kadang-kadang bisa pelitnya luar biasa, ya kan? Minta hati sama Tuhan. Orang ketika di bawah wataknya berbeda, ketika di atas wataknya beda lagi. Selalu gitu. Ketika di bawah error beda, gampang tersinggungnya beda. Ketika di atas errornya beda lagi, saudara. Egonya juga beda. Minta yuk supaya hidup kita, watak kita, karakter kita gak pernah tergantung sama berapapun income kita. Saya mau tetap jadi orang yang sama dengan gaya hidup yang sama kalau bisa, kalau ada anugerah Tuhan. Hambanya Rick Warren pernah bercerita,
ketika bukunya laku, Purpose Driven Life, Anda bisa bayangin ya 26 juta keping dicetak. Dulu, as long as I can remember, sekarang saya udah gak tahu berapa. 26 juta keping, juta eksemplar. Itu kalau satu buku untung $1 aja, which is gak mungkin. Itu cash, saudara, 26 juta $, saudara. Belum lagi undangan bicara, ya, wawancara di TV, belum lagi yang lain-lain, yang hardcover, yang ini. Itu kaya banget, saudara. Anda tahu nggak? Dia berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Bayangin, padahal istrinya sedang sakit kanker waktu itu. Dia bilang ketika uang datang, kami nggak langsung ganti TV yang lebih besar. Banyak dari kita, kalau uang sejumlah datang langsung beli TV yang 100 inci itu, yang 8K, ya kan? Wah, nonton saudara di ruang tamu yang kecil, apa pusing kepalanya kali mungkin ya. Kalau rumah saya ada TV-nya 100 inci sih, anak saya bisa mimisan main Minecraft, saudara. Langsung dia bilang, saya nggak ganti TV, saya nggak beli mobil baru, saya nggak pindah rumah, saya tetap pakai barang-barang yang sama. Oke? Satu hamba Tuhan, Edgrado Silvoso berkata, ketika income kita masuk lebih banyak, harusnya bukan gaya hidup kita yang meningkat, tapi level pemberian kita yang meningkat. Halo? Betul? Amin? Betul? Ya? Saya berdoa, saya minta anugerah Tuhan dalam keluarga kami juga di titik di mana kita bisa cukup. Sisanya kita bisa beri ke orang. Aduh saudara, please jangan sempit cara pandang Anda. Di dunia ini begitu banyak orang membutuhkan. Ngeri serius. Ngeri saudara. Ngeri. Amin. Belajar memberi. Belajar, saudara, memberi yang terbaik. Oke. Ya, saya berdoa dan nangkep apa yang saya mau sampaikan. Oke, kalau kita bisa dalam anugerah Tuhan nurut sama firman Tuhan, waduh, kemenangan atas dunia itu depan mata kita, saudara. Ya, kita bisa menang dari sistem dunia ini sehingga Anda nggak perlu ikut-ikutan apapun yang si jahat coba rancangkan. Oke? Yuk serahkan hidup kita sama Tuhan. Ada orang yang cukup jago di sini untuk berkata, saya mau independen. Saya nggak mau hidup lewat berkat Tuhan. Saya mau mencari rezeki saya sendiri. Bisa nggak? Bisa, saudara. Lihat Kain. Benar nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, Nimrod. Waduh, luar biasa. Nggak butuh anugerah itu. Bisa, dahsyat hidupnya. Tapi semuanya berakhir mengerikan. Oke? Live by the sword. Apa? Die by the sword. Oke? Tapi kalau Anda hidup karena anugerah Tuhan, Anda juga akan mati dalam anugerah Tuhan. Oke? Semuanya dalam tangan Bapa. Ya, kayak firman yang minggu lalu apa? Dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita bergerak, dalam Dia kita ada. Semuanya dalam Tuhan. God bless you. Oke? Saya tahu ini sulit untuk Anda cerna. Tapi mau nggak hari ini Tuhan berikan aku hati. Jangan biarkan hati yang soft, yang lembut ini hilang karena ditutup dengan kebutuhan akan dunia. Yuk berdoa bersama dengan saya. Kalau Anda mau, Tuhan aku mau terima kebenaran. Taruh tanganmu di atas dadamu sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Lembutkan hati setiap kami Tuhan. Dan biarlah yang merupakan porsi kami, jatah yang ilahi itu turun, seberapapun jumlahnya Tuhan. Kalau itu dari Engkau, itu yang terbaik Tuhan. Berkati kami dengan limpah dalam seluruh anugerah-Mu, sehingga ada begitu banyak hal yang bisa kami salurkan kepada yang lain yang membutuhkan. Bicara kepada kami, batasi hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati Anda saudara. Minta Dia kerjakan anugerahnya supaya kita didapati berkenan. Amin. God bless you. Amin.